Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Ma'asyara hadirin wal hadirat jamaah salat fardhu subuh rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia dengan niat-niat yang mulia. Mudah-mudahan perkumpulan ini langgeng terus berlanjut sampai kepada penerus-penerus kita selanjutnya, dan mudah-mudahan berkah perkumpulan yang baik ini Allah angkat segala bencana musibah, Allah hilangkan penyakit-penyakit di dalam tubuh kita, baik itu penyakit-penyakit yang berbangsa gaib atau penyakit-penyakit yang berupa medis. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyara hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali menyambung pengajian kita. Minggu yang telah lewat telah dibahas bahwasanya cara bertaubat apabila berhubungan dengan hak anak Adam, hakul adami. Seumpama masalah harta, ada masalah harta, ada masalah membunuh diri seseorang, ada menghilangkan wibawa seseorang dan kehormatannya dan dalam agamanya. Pada minggu yang telah lewat telah dibahas di dalam masalah harta wajib hukumnya mengembalikan. Wajib hukumnya mengembalikan imamkankan jika itu memungkinkan bagi engkau. Jika memungkinkan bagi kita untuk mengembalikan, wajib hukumnya dikembalikan harta orang yang telah diambil. Apabila engkau lemah daripada mengembalikan karena fakir, tidak punya harta, maka datangi orang tersebut dan minta halal. Minta halal. Apabila tidak bisa meminta halal disebabkan orang tersebut telah pindah rumah atau meninggal dunia, maka jika dimungkinkan bersedekah, kita bersedekah. Entah itu ke panti jompo, fakir miskin bersedekah, ke masjid infak, sedekah, wakaf. Niatkan untuk orang tersebut. Caranya seperti itu. Jika tidak dimungkinkan juga, memang dia fakir, tidak punya duit, untuk bersedekah saja tidak ada, makan bengalih. Maka cara terakhir ialah memperbanyak amal ibadah kepada Allah, mengakui kesalahan. Mudah-mudahan dengan begitu Allah membuat nanti orang ini yang bersangkutan dengan kita mau meridhokan apa yang kita lakukan kepadanya. Kapan itu? Nanti ketika di akhirat dipertemukan oleh Allah. Bisa jadi gara-gara amal ibadah kita yang banyak kepada Allah, ikhlas kepada Allah, Allah lembutkan hati orang tersebut untuk mengampuni kita. Masalah harta. Wa amma ma kana fi nafsi,
Adapun tentang masalah membunuh seseorang, fatumakkinuhu minal qisas, maka engkau memberi peluang kepadanya untuk kisos, membalas, au auliya'ahu, atau kepada keluarganya, yang menggantikannya. Atau seumpama kisos had. Jadi kalau kita ingin membalas orang tersebut, tidak boleh berlebih. Kadang-kadang orang tuh enggak tahu, satu kampung salahnya satu cuman salahnya apa? Maling duit 20.000 ketahuan di jalan. Ada yang maling copet. Di mananya copet? Tukang jual bakso. Dilihat-lihatnya pas tukang jual bakso buka laci, ada duit sih, ada berduit 20.000, ambilnya langsung buka. Ya tukang bakso maling sekampung ngajari bincol orang, hendak mati anak orang diulah. Itu berlebih. Selebihnya itu kita dosa, mukul itu dosa. Ketika orang itu maling hanya 20.000 rupiah, itu belum kena had, belum kena potong tangan. Itu nanti diserahkan ke qadhi yang menentukan. Ngarannya ta'zir. Ta'zir itu terserah qadhi, dinasihatinya kah, disuruhnya membalikan kah, disuruhnya menggantikah kalau sudah hilang duit tadi itu, disuruhnya digundul ke kepalanya. Belum sampai kepada had. Sampai kepada had itu kalau duit kita sekarang mungkin sekitar 500, 600, 700.000, itu hanya boleh potong tangan. Jadi kalau yang diambil itu berapa? Dicopet, dimaling 1 juta umpama diambil. Saksinya adalah ada. Serahkan ke hakim, ke qadhi-nya yang menentukan potong. Bukan hancur anak orang dipukul. Selebihnya itu kita yang memukul itu dosa hukumnya. Jadi Islam itu seperti itu, adil. Kalau kita dijebak kawan, digawi kawan kena, kita digawi kawan diulahnya lubak aja kabun lah, kisahnya di kabun, kita kesanaan ujung kabun sengaja diulah lubak menggawi kita tadi di anunya sampai ke lubak, masuk ke dalam lubak kita. Di dalam lubak anda kinjak pulang tahi lambu, nah ketawa kayaknya tepajal kita separuh sini, nah pas betul tepajal di hati hendak membalas, bolehlah, boleh, asal sama lubangnya, asal sama ukurannya. Jika berlebih ukurannya, pas kawan terpajar hingga pinggang, yang hingga pinggang itu dosa hukumnya. Jadi kalau hendak membalas harus pas. Bila ada dosa selebihnya, yang paling baik memaafkan tadi. Makanya kalau dalam Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya itu, kalau kemalingan ambil hikmahnya aja sih, paling nyaman sudah ambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Mungkin awak ada salah lawan orang lain, hilang 1 juta, mudah-mudahan lah yang mengambil itu mungkin anda perlu duit, rumahnya kah garing, bininya kah garing, anaknya kah garing, kada berduit, aku sedekahkanlah, sudah marah, harusnya diganti, aku rela. Kada usah dipikirkan lagi, kan nyaman, hati nyaman, kada bola penyakit, pikiran kada ada. Ini kadang-kadang hilang 20.000, sibuk mau ulangi jalan, dari mana tadi, dari pasar, nah itihinya setengah jam udah hilang, 20.000 itu sudah. Bagi tengah jalan pasar sana, kenapa jangan lo beli? 20.000 hilang, nah tohok mencari, nah diitihi, ikhlaskan aja 20.000. Bagi 1 juta, kadang-kadang 20.000 semalaman mikirkan di mana kira-kira ukurnya nih, nah di mana? Padahal 20.000 kada guring semalaman. Andai kata dipikir-pikir itu, nah dipikir-pikir, andai kata ada orang kada guring semalaman, ada pil harganya 20.000, bisa maulah guring, mungkin tak tukar daripada kada guring. Tadi mikirkan hendak guring beberapa jam sini, tak pikir duit tadi berpuling sini, pikir ini mah bekarut, kan ini bekarut, mata beberapa jam tapi kan bekarut, kenapa? Kan berpikir, mana mau tak guring kalau pikir, tegang pikiran tadi gara-gara 20.000. Esoknya ngapa? Karena kada guring,
Gula kan apa penyakit? Tensi rendah ada kuning. Bukar obat pulang. Obat berapa nukar? 15 ribuan. Boleh menambah duit keluar. Cari hikmahnya. Jadi kalau kita membunuh orang, maka caranya kisos. Dibunuh, membunuh, dibunuh. Serahkan kepada keluarganya. Aku membunuh adikmu dulu, aku. Kamu hendak bunuh. Kamu hendak bunuh. Makanya keluarga orang itu kalau membunuh, memang yakin itu pembunuhnya, dibunuh tanpa ada izin qadhi, maka yang membunuh pun tidak akan dibunuh. Cuman yang lebih baik qadhi yang menentukan, sidang dahulu. Kalau memang yang mengaku kisos. Nah, kisos itu ketika kita membunuh orang, kita pun dibunuh sama jadinya. Sama. Cuma cara membunuh pada sama, nah, itu lain. Bisa jadi pancung, dimudahkan matinya tadi. Umpama orang asik membunuh si B, cara apa? Ditusuk 5 kali. Tusuk. Nusuk ada di jantung, tempat paru-paru, lambung, ginjal hantamnya. Itu kan lambat matinya tuh. Habis dulu darahnya, jantungnya langsung segera. Lain kalau jantung dihantam, plok, itu lakas matinya situ. Atau pancong, nah itu lakas matinya, nyaman. Tetap kena matinya. Nah, cara membunuh dengan baik, dipancong, dipenggal kepala tadi. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa fil qisasi hayatun. Di dalam kisos itu ada kehidupan. Kenapa? Karena orang tuh hendak membunuh orang lain berpikir, andai kata aku bunuhnya sama aja kada, berarti membunuh aku seorang. Tapi kalau tidak ada kisos, andai kata aku bunuhnya, amun ketangkapan, paling 5 tahun. Amun ketangkapan juga, amun gak ada ketangkapan, lepas. Daripadanya nang selingkuh lawan bini, bunuh sekalian. Nah, bawainnya tuh ke dalam hutan, ke dalam kampung, bunuhnya situ, bakarnya sekalian. Nah, kada tahu orang, lepas, alhamdulillah. Ketangkapan di sidang 7 tahun, di penjara masih dia makan. Yang mana? Makanya tiap hari buka TV itu, Indosiar kah, berita-berita, ada aja tuh yang membunuh. Gara-gara apakah? Gara-gara harta kah? Gara-gara selingkuhan kah? Gara-gara kecemburuan kah? Bunuh, harga diri aja. Kenapa sanggup membunuh? Karena yakin kan dibunuh. Coba jalankan kisos, setengah tahun jadi yang Indonesia ini. Ketika membunuh, dibunuh. Berpikir nak membunuh itu. Sehingga timbul kehidupan. Itu makanya kata Al-Quran, wa fil qisasi hayatun. Di dalam kisos itu ada kehidupan. Kapan orang ingin membunuh seseorang, tidak akan jadi. Kenapa? Karena dia tahu juga akan dibunuh. Di Mekah itu nampar harus ditampar. Namun kisosnya seperti itu harus sama. Makanya orang di Mekah itu berkelahi, petangkar mutung dari waninya, petangkar kena hujan. Sallu ala Nabi, Allahumma shalli wa sallim. Ampe kalau kita nak besing-sing tangan, tahan menampar gitu, sesalah sedikit, lagi sambil mabuk. Hatta yaqtasa minka aw yaj'alaka fi halin, sehingga engkau dikisos atau dia memaafkan engkau. Bagus, namun dimaafkan. Cuman biasanya dalam mazhab Syafi'i boleh diganti, kata keluarganya, aku maafkanlah, kami musyawarah, ahli waris musyawarah, memaafkan kesalahan engkau. Kada usah dikisos, wahai hakim, marahat. Cuman bayar 100 unta. Sanggup lah bayar. 1 unta 25 juta, anggaplah kada sama. Harga lambu kan 15-16. Anggaplah unta 25 juta. 10 unta 250 juta. Kali 100 berapa duitnya tuh? 20 500 sudah, 40 1 miliar sudah, 40 80 2 miliar. Apa nggak ada sugih ahli waris? Yakin ke 7 tuh ahli waris? Maafkan aja, bayar 100 unta, kita uyuh bayari.
tapi nyawa selamat. Nah, cuman kayak apa membayari tadi? Caranya tuh yang paham kita ini Allah, yang mengandak nafsu dalam kita ini Allah, yang maulah pabrik kita ini Allah, maka Allah tuh lebih paham. Kata Allah, hukum yang mantap, yang paling baik, yang pada manusia jinayat tetap qisas. Nah, itu hukum daripada Allah, karena Allah yang maulah kita. Samalah pabrikan mobil, kita lihat truk di sampingnya kan bertulisan muatan paling maksimal berapa, 12 ton, isi minyak, bensin, solar. Jangan menyalahi daripada tulisan. Kalau menyalahi daripada tulisan yang telah ditetapkan daripada pabrik, pasti akan rusak. Di situ bacaannya minyak solar, diisinya susu. Logika memang bagus susu. Ini bagus diisi susu nih, tambah bergizi. Nah, kada hancur mobil diisi susu. Memang logikanya bagus, susu bervitamin, bermineral, susu cap enak dengar. Tapi coba masukkan dalam mobil, kan ada hidup mobil. Kecuali oleh Allah masukkan, ada hidup. Kenapa? Memang dari pabriknya solar. Jika disuruh isi solar ya solar. Kalau disuruh isi bensin. Kalau di situ maksimal 12 ton, jangan sampai memuat 20 ton, rusak mobil. Sama manusia ini yang menciptakan Allah, yang maulah hukum Allah, maka yang paling baik hukum dipakai hukum Allah. Kalau yang diambil hukum-hukum Belanda, maka kada mau jadi baik. Tambah hancur negara, tambah hancur. Ngalih pemilu, andai kata ada partai pun partai Islam, tapi pikirannya ada dua Islam. Partainya PPP, lambangnya Ka'bah, ketua umumnya korupsi. Nah, ketua umumnya korupsi, siapa ngarangnya tuh? Maka ngarang ulama tuh. Siapa ngarang ketua umum PPP yang apa ngarangnya tuh? Yang negosiasi masalah jabatan depakkah? Apakah? Ya, ketua umum Serozi kah siapa namanya? Pak Rozi kah? Lah, Pak Rozi itu ketua Menteri Agama. Siapa katanya? Anu masih orangnya. Nah, tersandung juga pada ketua Partai Pembangunan apa? Lambangnya Ka'bah kan, Ka'bah lambangnya. Tapi ketua umumnya sangkut pula korupsi. Itu ngalihnya tuh. Fa'in ajasta, jika kada mampu, kita membunuh kada mampu, dikisos bepatak aja. Mudahan kada ketangkapan. Nah, lemah kita, kada mampu dibunuh, padahal sudah membunuh orang tadi. Maka cara yang terakhir, farju'u ilallahi subhanahu, maka kembali kepada Allah, wal ibtihalu ilaih, mengaku kesalahan kepada Allah. Ayurdiyahu anka yaumal qiyamah, mudah-mudahan Allah meridhokan engkau daripadanya, membuat korban kita tadi meridhokan kelakuan kita pada hari kiamat. A membunuh si B, cuma A kada ketangkapan, kada tahu keluarganya. A ingin menyerahkan diri, kada sanggup, nanti dibunuh oleh hakim, dikisos oleh qadhi tadi. Kayak apa nih? Dibunuh kada sanggup, menyerahkan diri kada sanggup. Nah, sudahlah, caranya kembali kepada Allah, banyak-banyak beramal ibadah. Mudah-mudahan dengan begitu di hari kiamat nanti dikumpulkan di padang mahsyar, Allah membuat si B yang dibunuh si A meridhokan kelakuan si A tadi. Habis itu masalah membunuh. Itu cara taubatnya tadi. Cuman kalau dilihat kayak ini paling ada orang mengambil yang ketiga itu tuh. Kembali kepada Allah. Siapa yang sanggup dibunuh? Cuman kalau dibunuh habis, tidak ada lagi, habis, dosanya tak habis. Kalau di penjara pun habis. Nah, di penjara itu masih ada dosa. Wa amma fil irdi, adapun di dalam masalah kehormatan, wibawa,
Ini kita tahu apabila engkau menggibah seseorang, atau bahat tahu atau membohongi seseorang, mendustai seseorang, atau syatam tahu atau mencaci maki seseorang, fahaquka maka hak engkau antukadziba nafsaka baina yaday man fa'alta dzalik. Jangan engkau dustakan diri engkau di hadapan orang yang engkau berbuat seperti itu padanya. Indah. Wa antastahilla min sahibihi, dan engkau meminta halal daripada orang tersebut. In amkanaka, jika memungkinkan akan engkau. Hadza illam takhsha ziyadata ghaidhi. Cara seperti ini jika engkau tidak khawatir bertambahnya kemarahan. Kenapa? Karena caranya itu bi an tu'arifa, di dalamnya itu wal istihlal al-mazkur huwa ma'at tafsir. Minta halal itu bersamaan dengan terperinci, dengan cara engkau mengenalkan apa kesalahan engkau. Karena apabila kesalahan tersebut meminta halal tidak terperinci secara mubham, remang-remang, la yakfi kama qalahu fil Ihya, tidak cukup sebagaimana Imam Ghazali terangkan dalam kitab Ihya. Kita nih ada menggibah kawan, apa kita gibah kawan ini pas sumbing, kita sambat ke orang lain. Oh, sumbingnya ini tuh rupanya dari lahir, berlebihan kita menyambat. Ini jika andai kata orang sumbing tadi mendengar, terus terang pasti sarik, ngaranya gibah. Caranya kayak apa? Datangi, minta halal. Kada cukup hanya sekedar aku minta halal lah kalau tergibah, itu kada cukup. Kenapa? Karena belum terperinci gibahnya itu apa. Aku minta halal lah, nah ada tergibah tadi petang semalam ada gibah. Aku sambat ke kawan, kau ini sumbing dari bahari sudah. Aku minta halal. Ini berlaku kalau kada bertambah marahnya orang tadi itu. Andai kata kita khawatir orang tadi tambah sarik, kawan tadi tambah sarik, au haji fitnatin, bertambah timbul fitnah tadi, fa izhari zalika au tajdidihi, di dalam menampakkan yang demikian tersebut kesalahan kita tadi, atau dia timbul marah baru. Fa in khasita zalika, apabila engkau khawatir yang demikian tersebut terjadi, farju'u ilallahi subhanahu wa ta'ala, maka caranya kembali saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Liyurdiyahu anka, supaya nanti Allah membuat dia ridho kepada engkau, wa yaj'ala lahu khairan katsiran fi muqabalatihi, dan Allah menjadikan baginya tersebut kebaikan yang banyak di dalam kebalikannya. Kita tuh kalau ada kesalahan dengan orang lain di akhirat, itu diambil, kita menggibah orang lain itu kan diambil pahala kita. Pahala kita tuh diambil, dipindah ke orang itu. Nah, kalau hendak ada kayak itu, minta halal tadi tergibah. Tapi minta halal tadi kalau kita yakin ini ada sarik, kada bertambah sarik tadi. Kalau bertambah sariknya, lebih baik jangan minta halal, kata Imam Ghazali. Banyak-banyak beramal ibadah. Supaya apa? Andai kata di akhirat, karena amal ibadah kita diberikan kepada orang tadi. Kita beramal ibadah, karena kita menghibah orang tadi, amal ibadah kita diambil. Takor aja. Salah siapa? Salah kita. Kenapa nak menghibah? Diambilnya. Apabila amal ibadah kita kada cukup, habis kena pahalanya amal ibadah kita, maka caranya kesalahan orang ini dipindahkan pulang kepada kita. Dosa-dosa orang tadi dipindahkan kepada kita. Maka caranya itu banyak kita beramal ibadah supaya modal banyak memberinya tadi. Nah, yang jelas takor kita tadi. Takor. Makanya jangan bersalah lawan orang lain, cukup bersalah lawan Allah, selesai. Awan bersalah lawan orang lain, ngalih urusannya ngalih. Nah.
wa dzakhara dzalika fil qiyamati dzakhiratan ya'khudhuha min hasanatika aw yahmiluka min sayyi'atihi. Banyak-banyak itu tujuannya untuk nanti ketika amal ibadah kita diambil mengganti ghibah tadi yang tidak kita minta halal, itu modal masih ada. Apabila nanti modal kita habis, kita belum timbang, maka dosa orang itu pulang dipindahkan kepada kita, bertumpuklah kepada kita kesalahan. Apa yang kita kendaliui timbul. Kita suah menggawi ini, rupanya kawan yang kita gibah itu menggawi, tapi dosanya kita yang didapat. Nah, itu susahnya seperti itu. Yang paling nyaman minta halal. Nah, cuman kita ada keyakinan ini akan dasari mau menghalalkan tadi. Maka tuh perinci pulang tuh, kalau cukup minta halal lah. Namun cukup gak itu nyaman kita haraya datangi rumah kawan, bahalalan lah. Nah, kalau ada tersalah terkhilaf, ayalah aja kawan. Rupanya kada cukup, harus diperincikan. Wal istighfarul katsiru li sahibihi. Nah, mintakan ampun yang banyak kepada orangnya. Habis. Wa amal hurmatu bi an khuntahu fi ahlihi. Adapun dosa menghilangkan kehormatan seseorang. Bi an khuntahu gambarannya engkau khianat fi ahlihi pada keluarganya. Fi ahlihi ay zaujatihi au amatihi au ghairihima min mahjuratihi ka an zanaita biha. Engkau khianat pada istrinya. Nah, ini lebih parah lagi. Atau anaknya A nitip kepada si B, B kawannya atau tetangganya, karena A ini hendak keluar negeri, urusan apa? Urusan kantor. B, aku titiplah rumah, titip keluarga, titip anak bini, sambil dirihatakan, dijagakan. Ujar si B, ayo tulak si A 1 minggu keluar negeri. Rupanya si B ini menzinahi bininya. Nah, ini yang parahnya. Ini kan hingga minta halal ini, bunuh kawan. Dia hingga minta halal. Ini namanya menghilangkan kehormatan orang lain. Jagakan anakku lah. Tuh anak gadis itu sorangan di rumah. Umahnya meninggal sudah. Aku tulak nih nah. Jar tetangganya, ayuha. Rupanya anak gadis orang dihilangkan kehormatannya. Nah, ini hati-hati banget tuh. Janda anu masih hati-hati berdiam jauh daripada orang, diam di rumah Allah, padang lingai rumah Allah serangan janda. Kasihan engkada didatangi orang, syukur-syukur kalau yang diambil itu harta, karenanya sugih, masuki perampok berdua orang, masukinya ambilnya TV kah, ini kah. Yang khawatir itu kehormatan itu diambil, maka ada yang menjaga. Nah, kalau seperti ini au nahwihi atau seumpama, fala wajha dan istilah, tidak ada jalan untuk minta halal. Kada boleh minta halal. Wal izhar, jangan ditampakkan, li'annahu yuwaladu fitnatan, karena kalau minta halal bertambah fitnahnya, bertambah. Wa ghaizan, bertambah timbul marahnya. Bal tatadarra'u ila Allah subhanahu wa ta'ala liyurdiyahu anka. Bahkan caranya hanya sekedar meminta ampun kepada Allah, banyak-banyak beramal ibadah, mudah-mudahan nanti Allah membuat dia ridho daripada engkau. Wa yaj'ala lahu khairan katsiran fi muqabalati, dan amal ibadah kita nanti akan diberikan kepada orang tersebut. Kenapa tidak boleh minta halal? Karena menimbulkan fitnah baru. Datang abahnya, datang lakinya, karena karena si A ini telah menzinahi si B, bininya tadi, minta halal. Aku minta halal lah, salah satu tulak nih, aku pakai binimu. Nah, enggak lagi itu tuh kasarnya. Kamu kada pisau keluar, tak hambur pokoknya darah. Nah, jadi kada boleh minta halal, berdiam. Yang bini berdiam. Nah, mudah-mudahan kada ada anak. Berdiam lah. Karena kalau timbul tuh nah,
minta halal, yang laki mengambil pisau gijar tetangga. Nah, gosip ngapa si rupanya mencidahi si bini si B. Nah, sampai 1 belahan tahun. Tambah fitnahnya. Supan si A supan hendak membunuh, si B mati, sudah dibunuh pula. Berdiaman. Nah, si B berdiam, si A berdiam, lakinya marah akan tahu. Tapi jangan diulang. Sama-sama bertaubat. Andai kata selingkuh, sama-sama bertaubat, selesai. Laki jangan tahu. Andai kata perkosaan kayak apa? Si B-nya kada salah, nyebebini diperkosa tadi, dipaksa. Yang salah si A. Si A berdiam, si B berdiam, jangan berpadah lawan laki. Pokoknya hancur berpadah. Sekampungan tahu, berdiam aja si B. Mudah-mudahan kada jadi anak. Si A pun berdiam, jangan berpadah. Apalagi berhabar. Berdiam. Si B berdiam, si A berdiam. Si A banyak amal. Karena nanti amalnya akan dipindah kepada si B. Caranya tuh. Dan minta halal bini orang. Itu lebih parah. Tidak ada jalan minta halal di sana. Karena yang diisi itu lakinya. Sudah mahar diberikan, itu lakinya senyandi sih gitu. Qabiltu nikahaha wa taswijaha bil mahril mazkur, bahasa Arabnya. Aku terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mahar uang sebanyak 200.000 dibayar hutang. Nah, bayar hutang. Kalau hutang belum mau dipakai lagi bini tadi, kecuali menghalalkan ini. Sah aja saksi. Nah, sudah. Kayak apa? Boleh kan dipakai bini? Kan tidak boleh. Kenapa? Hutang. Kenapa hutang? Banyak aja yang berduit hutang masih. Kecuali dia bini, aku halalkan sudah. Marah bangai kena bayar, tapi aku halalkan diriku. Ah, itu boleh dipakai. Semenjak itu yang berisi bini tadi, ya laki tadi. Bininya itu dizinahi orang lain, maka orang itu minta halal bukan kepada bini itu, mintanya kepada laki itu, karena laki yang berisi. Dan kada mungkin. Kenapa? Amun kada pisau melayang, apalagi. Jadi timbul fitnah yang besar. Caranya tidak usah minta halal, kata Imam Ghazali. Banyak beramal ibadah. Karena nanti amal-amal ibadah tersebut sebahagian akan diberikan kepada orang tadi. Nah, itu takornya kita. Habis masalah. Tinggal terakhir, insya Allah kita sambung untuk hadapan masalah agama. Masalah agama ini apa contohnya? Apa namanya contohnya? Membid'ahkan seseorang, mengatakan orang sesat, itu sesat, ahli bid'ah. Itu pun tidak boleh hukumnya. Insyaallah kita sambung minggu hadapan. Mudah-mudahan ada kesempatan, ada kesehatan, ada waktu yang luang dan dimudahkan dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.